Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you all in a good condition. Welcome and meet up again with Miss Lilis. Today we will learn about one material in 8th grade chapter 2. The material is expressing or stating capability. What is a capability? Apa itu capability? Yes, right. Capability artinya kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. If we want to state our capability, we can use, jika kita ingin mengungkapkan kemampuan kita bisa menggunakan model auxiliary verb. Apa itu model auxiliary verb? Yaitu yang bisa kita gunakan untuk mengungkapkan capability tadi, yaitu can. Yang pertama yaitu can. Yang kedua adalah be able to. Yang ketiga adalah could. There are model auxiliary verb that is the same meaning. Ketiganya adalah model auxiliary verb dan artinya sama, yaitu bisa atau dapat. Okay, now we will discuss one by one. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Apa itu bedanya penggunaan dari can, be able to, dan could. Okay, now the first can. Yang pertama adalah can. Can dapat digunakan untuk menyatakan kapabilitas atau kemampuan dalam bentuk present tense, yaitu dalam waktu sekarang. The pattern is, rumusnya adalah subject plus can plus verb 1, yaitu rumusnya subjek ditambah dengan can ditambah dengan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. For example, contohnya, we can use the boat. Okay. Next, I can hear your voice. Saya dapat mendengar suaramu. Mother can cook fast. Ibu dapat memasak dengan cepat. He can speak Arabic well. Dia dapat berbicara bahasa Arab dengan baik. Monkey can climb a tree. Monyet dapat memanjat pohon. Nah, tadi adalah bentuk kalimat untuk mengungkapkan kemampuan, positive sentence. Okay, next, the negative sentence, kalimat negatifnya. Bagaimana cara membuat kalimatnya menjadi bentuk kalimat negatif? Yaitu dengan cara ditambahkan dengan not setelah can. The pattern is, rumusnya adalah subject plus can plus not plus verb 1. Kalau dibentuk dari kalimat negatif, berarti artinya itu menyatakan ketidakmampuan. We cannot use the boat. Kita tidak dapat menggunakan kapal ini, perahu ini. I cannot hear your voice. Saya tidak dapat mendengar suaramu. My mother cannot cook fast. Ibuku tidak dapat memasak dengan cepat. He cannot speak Arabic well. Dia tidak dapat berbicara bahasa Arab dengan baik. And etc. Okay. Next, bagaimana cara membentuk menjadi kalimat tanya, bentuk interrogatif? Ya, di kelas 7 kemarin sudah dibahas ya. Kalau membentuk kalimat interrogatif, kalimat tanya, tinggal memindahkan can-nya ke depan. The pattern is, rumusnya adalah can plus subject plus verb 1. For example, contohnya, can we use the boat? Dapatkah saya menggunakan perahu ini? Can I hear your voice? Dapatkah saya mendengar suaramu? Can my mother cook fast? Dapatkah ibuku memasak dengan cepat? Can he speak Arabic well?
Dapatkah dia berbicara bahasa Arab dengan baik? And etc. Nah, itu tadi adalah model can, yaitu penggunaannya pada waktu present tense atau masa sekarang. Oke, the second, yang kedua adalah be able to. Bentuk ini dapat juga digunakan untuk menyatakan kapabilitas. Be itu apa saja? Am, is, are, was, and were. Ini dapat digunakan baik present tense maupun past tense. Bisa digunakan baik pada waktu sekarang maupun waktu yang sudah lewat, yang sudah lampau. The pattern is, rumusnya adalah subject plus be plus able to infinitive. Yaitu rumusnya subjek ditambah dengan be. Be tadi ada apa saja? Am, is, are, was, and were. Oke. Plus able to infinitive. For example, contohnya, I am able to swim. Saya dapat berenang. She is able to swim. Dia dapat berenang. You are able to swim. Kamu dapat berenang. Nah, sama dengan can, untuk be able to juga bisa diubah menjadi kalimat negatif. The pattern is, rumusnya adalah subject plus be plus not plus able to infinitive. For example, I am not able to swim. Saya tidak dapat berenang. She is not able to swim. Dia tidak dapat berenang. You were not able to swim. Kamu tidak dapat berenang. Oke. The next kalimat ini juga bisa dirubah menjadi kalimat tanya atau interrogatif. Bagaimana caranya? Ya, sama. Tinggal menempatkan be-nya ke depan. The pattern is, rumusnya adalah be plus subject plus able to infinitive. For example, contoh, am I able to swim? Dapatkah saya berenang? Is she able to swim? Dapatkah dia berenang? Were you able to swim? Dapatkah kamu berenang? Nah, tadi adalah penggunaan be able to untuk mengungkapkan kemampuan. Oke, the third, yang ketiga adalah could. Nah, apa bedanya dengan can, be able to, dan could? Oke, could ini fungsinya sama dengan can, artinya juga sama tadi, dapat. Perbedaannya adalah could digunakan untuk mengekspresikan action atau tindakan dalam bentuk past tense atau bentuk lampau. Selain past tense, could dimaksudkan supaya mengucapkannya, pengungkapannya itu ekspresinya lebih sopan, polite. Oke. For example, contohnya, the pattern is, rumusnya adalah subject, ini the positive sense pattern, subject plus could plus verb 1. Subjek ditambah dengan could ditambah dengan kata kerja bentuk pertama. For example, contohnya, she could speak English well when she was 5 years old. Dia dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik ketika usianya 5 tahun. Najwa could read fluently when she was 3 years old. Najwa dapat membaca dengan lancar, dengan jelas ketika dia berusia 3 tahun. Danny could swim when he was 3 years old. Danny dapat berenang ketika dia berusia 3 tahun. That is positive sentences. Okay, next. The negative sentences, yang kedua adalah untuk kalimat negatifnya dari could tadi. The pattern is, rumusnya adalah subject
plus could plus not plus verb 1, yaitu subjek plus could ditambah dengan could ditambah dengan not ditambah dengan kata kerja bentuk pertama. For example, sebagai contohnya, she could not speak English well when she was 5 years old. Dia tidak dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik ketika dia berusia 5 tahun. Najwa could not read fluently when she was 3 years old. Najwa tidak dapat membaca dengan jelas ketika dia berusia 3 tahun. Danny could not swim when he was 3 years old. Danny tidak dapat berenang ketika dia berusia 3 tahun. That is a negative sentence for could. Okay, next, the interrogative sentences untuk kalimat tanyanya dari bentuk could, yaitu sama ya, tinggal memindahkan could ke depan. The pattern is could plus subject plus verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. The example is, contohnya adalah, could she speak English well when she was 5 years old? Dapatkah dia berbicara bahasa Inggris ketika dia berusia 5 tahun? Next, could Najwa read fluently when she was 3 years old? Dapatkah Najwa berbicara dengan jelas, membaca dengan jelas ketika dia berusia 3 tahun? Could Danny swim when he was 3 years old? Dapatkah Danny berenang ketika dia berusia 3 tahun? Nah, itu tadi adalah kalimat untuk mengungkapkan kemampuan atau kesanggupan. Tadi ada 3, yaitu dengan cara diungkapkan dengan can, dengan be able to, dan dengan could. Oke, any question? Ada pertanyaan? Oh, nothing. Oke. Untuk lebih jelasnya kalian bisa pelajari buku kalian, yaitu halaman 14 sampai dengan halaman 15. Oke, I think the time is up. Wa akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.